Ibu Bapak Guru masih ingat apa saja komponen penyusun dari kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ada pertama, karakteristik satuan pendidikan. Kedua, visi, misi, dan tujuan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan keempat, perencanaan pembelajaran. Dua komponen pertama sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan belajar dua komponen selanjutnya, yaitu pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Mari kita mulai membahas komponen pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, termasuk cara sekolah mengelola pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Mengapa pengorganisasian pembelajaran penting dilakukan? Ibu Bapak bisa bayangkan bagaimana jika proses pembelajaran tidak diorganisasikan dengan baik? Apakah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dapat tercapai? Dengan pengorganisasian pembelajaran, satuan pendidikan dapat menciptakan berbagai strategi untuk menyusun berbagai program sekolah, mengatur penjadwalan, dan juga untuk memetakan tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Apa saja hal penting dalam pengorganisasian pembelajaran? Pertama, satuan pendidikan perlu mengorganisasikan pembelajaran ke dalam bentuk struktur kurikulum yang meliputi intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Selain itu, terdapat 4 pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dalam mengorganisasikan muatan pembelajaran, yaitu pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, pendekatan terintegrasi, dan pendekatan blok waktu terpisah. Komponen selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah salah satu unsur dari standar proses. Merujuk pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Dalam hal ini, perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan meliputi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan pelaporan hasil belajar. Sementara itu, perencanaan pembelajaran di kelas meliputi perangkat ajar. Ibu Bapak Guru, kedua komponen ini perlu dilakukan evaluasi dan ditinjau ulang setiap tahunnya. Mengapa? Karena ranah pembelajaran adalah hal yang dinamis. Peserta didik pun mengalami perkembangan dan pergantian setiap tahunnya. Banyak pula strategi dan ide-ide mengajar baru yang bisa diterapkan. Maka itu, lakukan refleksi minimal sekali dalam 1 tahun ajaran berlalu. Kita dapat menganalisis hal apa yang telah berjalan dengan baik dan hal apa yang memerlukan perbaikan ke depannya. Nah, sampai saat ini kita sudah mengenal keempat komponen kurikulum operasional satuan pendidikan, yang setelah kita cermati semuanya berpusat pada peserta didik. Apakah Ibu Bapak Guru sekalian ada yang bertanya, kapan waktu guru untuk belajar? Adakah rencana pembelajaran untuk guru dan tenaga pendidikan di sekolah? Bagaimana satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Selain keempat komponen di atas, ada satu hal penting yang juga Ibu Bapak perlu ketahui dalam hal meninjau kurikulum, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Meskipun pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional bukan merupakan komponen kurikulum operasional, tapi perannya sangat penting untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran dan satuan pendidikan dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang telah direncanakan. Hasil evaluasi kurikulum bukan hanya berdampak bagi peserta didik saja, namun juga bagi pendidik. Para guru dapat terus mengembangkan potensi diri dengan menganalisis hal apa yang sudah dilakukan dengan baik dan mana yang perlu terus dikembangkan ke depannya. Misalnya, dari hasil evaluasi, mayoritas tenaga pendidik kesulitan membuat materi menggunakan komputer. Maka, satuan pendidikan bisa mengadakan pelatihan penggunaan Microsoft PowerPoint untuk bahan ajar. Nah, demikianlah komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Keempat komponen ini perlu untuk diketahui oleh seluruh warga sekolah. Hasil dari evaluasi komponen kurikulum ini bukan hanya bermanfaat bagi perbaikan peserta didik,
tetapi juga sangat berguna untuk perbaikan satuan pendidikan secara keseluruhan, meliputi kualitas guru, metode pembelajaran, bahkan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah.